Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas praktikum mengenai sentrifugasi dalam industri pangan. Saya, Dani Tubagus Malik, NPM 257333008 dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Nama saya Khairun Nadia Abidin dengan NPM 257333015 dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri. Hai, saya Zahra Ananda Fitriani dengan NPM 257333034 dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri. Hai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifa Gunawan, NPM saya 257333021. Saya prodi dari Pengembangan Produk Agroindustri. Di sini kami memilih produk yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang dihasilkan dari fermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus thermophilus. Yogurt memiliki tekstur kental, rasa asam segar, dan mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan massa jenis dengan menggunakan gaya putaran yang berkecepatan tinggi. Dalam industri pangan, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan komponen seperti lemak, cairan, dan partikel padat. Proses ini penting untuk meningkatkan kualitas, kebersihan, dan kestabilan produk. Dalam pembuatan yogurt, sentrifugasi adalah tahapan awal dalam pengolahan susu. Fungsinya adalah untuk memisahkan lemak atau krim dari susu serta menghilangkan kotoran. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan standarisasi lemak, homogenisasi, pasteurisasi, fermentasi, dan pengemasan. Dengan sentrifugasi, industri dapat menghasilkan yogurt dengan kualitas yang lebih baik, kadar lemak yang lebih sesuai. Gambar yang ditampilkan menunjukkan alat sentrifugasi yang bekerja memutar bahan dengan berkecepatan tinggi untuk memisahkan komponen dan massa jenis. Kesimpulan, sentrifugasi merupakan proses penting untuk pembuatan yogurt karena membantu meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kestabilan produk. Jadi di sini kita pakai susu yang merek Ultramilk, yang low fat atau rendah lemak. Kemudian kita juga gunakan yogurt merek Biocool yang plain atau yang original atau tidak ada rasa ya. Yang ini kita pakai 80 ml. Lalu kemudian ada susu Ultramilk yang full cream sebanyak 200 ml. Lalu kita siapkan gelas takar untuk kita ukur susu raw fatnya sebanyak 40 ml. Jadi susunya kita tuangkan hanya sebatas 40 ml saja. Kemudian kita langsung campurkan dengan satu kotak susu full cream yang 200 ml. Jadi total volume dari campuran susunya yaitu 240 ml. Kemudian kedua susu tadi yang sudah dicampurkan kita taruh di atas panci untuk kita aduk hingga homogen.
Jika sudah diaduk, selanjutnya kita panaskan di atas kompor untuk dipasteurisasi hingga suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Sambil menunggu suhunya sampai 85 derajat Celcius, ini susunya diaduk. Nah, ini susu sudah menunjukkan 85 derajat Celcius dengan gelembung sebesar mata kepiting. Kompornya kita matikan sambil tetap kita aduk. Kita dinginkan susunya hingga mencapai 40 derajat Celcius. Sambil menunggu, kita siapkan starter yogurtnya sebanyak 30% dari total volume campuran susu. 30%-nya yaitu 75 ml. Nah, di sini sudah disiapkan sebanyak 75 ml yogurt, yaitu cup pertama 60 ml dan yang cup kedua yaitu setengah dari 30 ml. Kemudian kita inokulasikan pada susu yang sudah mencapai 40 derajat Celcius tadi, lalu kita aduk-aduk. Di sini posisi kompornya sudah mati ya teman-teman. Step selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita tutup dan simpan di suhu ruang untuk diinkubasi selama 6 jam. Nah, sekarang kita lihat hasil dari inkubasi yogurt selama 6 jam di suhu ruang. Bisa dilihat di sini yogurt bagian atas masih mencair sedangkan bagian bawah sudah menggumpal. Nah, teman-teman tadi sudah lihat kan dari proses pembuatan yogurt dengan starter 30% dan inkubasi selama 6 jam di suhu ruang. Bisa dilihat di hasilnya bahwa bagian bawahnya sudah terjadi gumpalan, namun bagian atas masih sedikit cair. Nah, gumpalan bagian bawah itu dapat terjadi karena menurut Maleta dan Kusnadi pada tahun 2019, suhu ruang akan mempengaruhi viskositas pada yogurt. Kenapa? Karena akan terjadi clumping atau gumpalan yang disebabkan oleh globula-globula lemak sehingga meningkatkan viskositas pada yogurt. Sedangkan bagian atasnya masih sedikit mencair. Nah, itu menurut Prasetyo pada tahun 2017, inkubasi yogurt dengan suhu ruang sekitar 29 derajat Celcius memerlukan 14-16 jam. Sehingga untuk inkubasi yogurt dengan suhu ruang dengan waktu 6 jam itu masih kurang teman-teman, jadi masih bagian atasnya masih sedikit mencair. Dalam yogurt terdapat bakteri yang sangat menguntungkan, yaitu Lactobacillus bulgaritus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini yang dapat menguraikan gula susu menjadi asam laktat, di mana dalam proses fermentasi gula-gula dalam susu akan dimakan oleh bakteri dan diubah menjadi asam laktat, sehingga dalam proses fermentasi kadar laktosa akan berkurang sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang alergi susu dan lansia. Rasa asam dan kekentalan yogurt berasal dari mana ya teman-teman? Nah, dalam prosesnya semua laktosa dalam susu saat fermentasi akan berubah menjadi asam pirufat yang kemudian akan berubah lagi menjadi asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang dapat menurunkan pH susu dan meningkatkan tingkat keasaman pada yogurt. Selain itu, keasaman dalam susu juga akan tidak stabil dan terjadi terkoagulasi atau menggumpal sehingga menjadi gel dalam yogurt.